Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif Ahmad Prasojo dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen SDM semester 6. Di sini saya akan menjawab 3 keputusan yang penting bagi kehidupan saya selama ini. Yang pertama yaitu lanjut ke jenjang perkuliahan. Yang kedua, berbisnis saat kuliah, dan yang ketiga, memperbesar bisnis di saat selesai kuliah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara saya meminimalisir bias dalam proses pengambilan keputusan. Untuk meminimalisir bias dalam pengambilan keputusan, saya akan menerapkan beberapa strategi. Oke, yang pertama, mengumpulkan data dan fakta yang objektif sebelum memutuskan sesuatu, seperti meneliti peluang bisnis, modal yang dibutuhkan, dan resiko yang mungkin terjadi apabila saya mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu berkonsultasi dengan pihak lain seperti dosen, mentor bisnis, teman atau orang tua, dan orang-orang yang berpengalaman untuk mendapatkan perspektif berbeda dari keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan tools analisis seperti SWOT atau cost benefit analysis untuk mengevaluasi opsi secara operasional dan rasional. Yang keempat yaitu membuat jurnal refleksi untuk mencatat proses dalam pengambilan keputusan saya dan mengidentifikasi apakah ada emosi atau prasangka pribadi yang mempengaruhi keputusan saya. Dengan pendekatan ini saya akan memastikan keputusan yang saya ambil lebih objektif dan teratur sehingga tidak menyebabkan keputusan yang bias. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan situasi di mana saya akan membutuhkan negosiasi dalam keputusan yang akan saya ambil dan bagaimana cara saya untuk melakukan negosiasi tersebut. Oke, situasi yang membutuhkan negosiasi dalam keputusan saya adalah ketika mencari mitra bisnis atau investor untuk mengembangkan usaha saya. Saya perlu meyakinkan investor untuk berinvestasi atau bekerja sama dalam bisnis yang akan saya jalankan. Langkah negosiasi yang akan saya lakukan adalah dengan persiapan yang pertama, yaitu saya akan menyiapkan data bisnis seperti proyeksi keuntungan, target pasar, dan rencana pengembangan untuk menunjukkan potensi usaha. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Saya akan menyampaikan proposal dengan jelas, mendengarkan kebutuhan mitra atau investor sehingga bisa menawarkan yaitu win-win solution seperti pembagian keuntungan yang adil dan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu empati dan fleksibilitas. Saya akan memahami bagaimana kepentingan mitra dan bersedia menyesuaikan rencana jika diperlukan, dan saya bisa menawarkan trial periode atau revisi modal. Kemudian kesepakatan yang tertulis yaitu jawaban yang terakhir. Setelah mencapai kesepakatan, saya akan mendokumentasikan secara formal agar tidak ada salah komunikasi ke depannya. Negosiasi ini sangat penting agar kolaborasi berjalan lancar dan tidak mengorbankan hubungan pribadi saya atau pribadi investor atau mitra bisnis saya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.